Jumpa lagi dengan saya Titan Gunawan dan saya Listi Jayanti dalam program Inspirasi Integrasi Sosial dan Pemberdayaan untuk Meraih Prestasi. Nah sahabat sosial semuanya, sesuai janji kita, di episode kali ini kita masih bersama teman-teman mahasiswa dari Poltek Esos Bandung. Dan episode kemarin sudah diulas, sudah dibahas gitu kan ya, terkait beberapa profil yang akan mereka bahas. Dan tentu kemarin agak sudah di-spill ya sedikit-sedikit terkait DTKS. Nanti juga kita akan mengupas dan memang satu persatu untuk episode kali ini akan kita tuntaskan teman-teman. Apa saja itu, Cek? Ini untuk mengingatkan kembali sobat sosial semuanya, profil dari teman-teman mahasiswa Poltek Esos Bandung yang mereka bawa ini adalah yang pertama terkait jaminan sosial, kemudian yang kedua analis sumber dana bantuan sosial, yang ketiga analis pemberdayaan sosial, yang keempat analis penataan lingkungan sosial, dan yang kelima analis penanggulangan bencana. Betul sekali. Betul. Oke. Dan di episode sebelumnya sudah dibahas bahwa mereka ini dari keenam teman-teman mahasiswa Poltek Esos Bandung ini sudah menemukan menemukan masalah. Berarti kalau misalkan satu-satu dari keseluruhan menjadi ada 6 masalah. Betul sekali. Kemudian di episode sebelumnya yang kita bahas karena yang hot gitu ya, itu adalah mengenai DTKS. Itu masuk ke profil analis sumber dana bantuan sosial. Sesuai dengan janji kita sebelumnya, di episode sebelumnya, kita akan bahas nih tentang DTKS itu sendiri. Oke? Lebih dalamnya lagi, Cek? Nah, jadi ini dari kelima profil ini sudah ada 6 permasalahan. Betul. Ini dulu ya. Disampaikan dulu. Yang pertama terkait analis sumber dana bantuan sosial, ini ada terkait DTKS dan Pokmas, juga analis pemberdayaan sosial ada PKH dan LKS, serta yang ketiga di analis penanggulangan bencana itu ada kesiapsiagaan penyandang disabilitas dan pendidikan kesiapsiagaan bencana. Dan karena sebelumnya ini kita sudah bahas DTKS, maka kita akan langsung membahas tentang analisis sumber dana bantuan sosial yang yang sangat hot itu ya. Ini Rere ya? Kalau begitu ini makanannya siapa? Rere ya? Iya, betul. Gimana kita langsung tanya saja ke Rere? Bagaimana Rere kemarin ini kan sudah terkait DTKS, bagaimana Rere bisa menemukan metode menemukan permasalahan terkait DTKS ini seperti apa sih? Sebenarnya untuk DTKS sendiri setiap apelnya juga, kalau setiap apel itu selalu dibahas melalui Pak Kadis, Pak Kabid, itu selalu dibahas. Lalu saya melakukan wawancara mendalam kepada Pak Kabid, Pak Korlap juga. Saya melakukan wawancara untuk menanya-nanya mengenai DTKS tersebut. Jadi ada beberapa penyebab mungkin ya. Yang pertama ada edukasi di masyarakatnya kurang. Masyarakat bahkan belum tahu ya DTKS itu apa, alur DTKS itu bagaimana. Terus yang kedua tentang Musdesmuskel. Di Musdesmuskel ini pembahasannya mengenai pembangunan fisik saja, tidak mengenai kesejahteraan masyarakatnya gitu. Ya itu sih teh. Jadi saran rekomendasi dari saya itu mengenai optimalisasi Musdesmuskel. Jadi itu yang tadi dibahas oleh Rere tentang DTKS gitu ya. Menemukannya mungkin bisa ada DTKS ini karena ada pendalaman masalah ataupun karena sering mendengar terkait DTKS karena terlalu sering didengar DTKS ini. Jadi menarik dulu untuk memang kayak kembar gitu. Jadi menarik Rere untuk mencari mendalam informasi terkait DTKS gitu. Jadi seperti itu. Dan juga di analis sumber dana bantuan sosial ini ada Pokmas nih, Cek.
Oke, kalau tadi sorry jadi dulu ya. Rara tadi membahas tentang DTKS, kemudian permasalahan yang kedua yang telah ditemukan oleh adik-adik mahasiswa Poltekkes Bandung ini mengenai Pokmas, dan itu masih bagian dari profil analis sumber dana bantuan sosial. Oke, selanjutnya nih, ini makanannya siapa? Tasya, bukan Tasya Kamila. Oke, boleh Tasya dijelaskan terkait Pokmas? Oke, jadi kenapa saya mengangkat isu tentang belum optimalnya Pokmas bagi program permakanan ya. Pokmas itu singkatan dari Pokmas itu kelompok masyarakat dalam program permakanan bagi lanjut usia tunggal di Ciamis. Waktu itu kita semua berenam ini diajak untuk Zoom langsung sama PIC atau personal in charge daripada Kemensos untuk program permakanan di Ciamis, namanya Pak Erlan. Dan di situ dari hasil Zoom bersama para pengurus Pokmas di 27 kecamatan Ciamis itu masih banyak hambatan dan juga tantangan dalam menjalankan program permakanan ini, karena itu kan langsung menyangkutnya ke kesejahteraan pemenuhan gizi bagi yang layak tuh bagi lansia tunggal. Jadi kenapa makanya saya tertarik itu karena itu memang salah satu wujud lah. Tujuan Peksos itu kita sebagai pekerja sosial itu adalah salah satunya itu ya, meningkatkan kesejahteraan sosial bagi yang rentan itu ya. Ya lansia tunggal intinya kayak gitu. Sudah tidak berdaya gitu ya. Berdaya. Oke, jadi permasalahan yang ditemukan di Pokmas itu apanya? Yang pertama itu mengenai manajemen Pokmas dalam melaksanakan atau menyelenggarakan program permakanan. Jadi ditemukan, karena kami ini beberapa hari yang lalu atau waktu yang lalu diajak juga kebetulan Pokmas langsung di dua kecamatan itu, di Kecamatan Tambak Sari sama Kecamatan Barekbek. Gitu, dari dua kecamatan itu setelah dilakukan wawancara mendalam, juga observasi secara langsung, praktikan ke sana, ternyata masih banyak hambatan. Mungkin salah satunya yang paling yang main topik banget itu adanya keterlambatan kurir atau anggota Pokmas dalam mendistribusikan makanan. Jadi karena mengingat medan ke setiap rumah-rumah lansia tunggal itu jauh dan jalan setapak lah ya kalau bisa dibilang. Jadi itu kendala dan hambatan kurir sih sebenarnya. Oke, jadi dari Pokmas permasalahannya ditemukan keterlambatan pengantaran karena mungkin medannya geografis ataupun medan dan lain sebagainya. Oke, ada lagi selain itu dari Pokmas permasalahan yang ditemukan? Dan mungkin ini kali ya, masih banyak masyarakat luas dan bahkan keluarga tetangga lansia tunggal yang menerima bantuan program makanan ini nggak tahu ini apa sih program makanan, karena tiba-tiba kok saya dikasih makanan, emang saya nggak mampu itu. Jadi banyak lansia tunggal kayak waktu itu kita sama Pak Kadis bareng kesana tuh kayak, saya nggak mau dikasih, emang saya kenapa gitu katanya. Jangan dikaruniain gitu, jangan dikasihani gitu. Awalnya jangan itulah katanya, kaget. Jadi kan harus dikasih sosialisasi, mungkin kurang edukasi tentang program permakanan. Oke. Berarti dua atau ada lagi? Yang ketiga dari Pokmas itu? Manajerial sama manajerial. Manajemen Pokmasnya mungkin ya yang kurang belum optimal. Perlu pendalaman. Jadi selain walaupun Pokmas itu tidak tidak mendalam gitu ilmu mengenai manajemennya, tapi kan itu perlu karena dia masyarakat mengelola secara langsung program dari Kementerian Sosial. Jadi mau tidak mau kita harus meningkatkan lah. Nah, Tasya mengambil kesimpulan itu atas dasar memang observasi satu lokasi. Di dua lokasi. Alasan di mana saja? Di Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari sama Kecamatan Barekbek. Oke, berarti dua lokasi ya. Dua lokasi, dan jadi metode penemuan permasalahan itu yaitu observasi itu ya, wawancara dan juga hasil Zoom dan lain sebagainya mungkin ya. Oke, ada lagi Tasya? Ya mungkin alasan saya memilih isu itu dan mungkin harapannya karena itu jangan dulu harapan berarti the reason why ya kenapa alasan saya mengambil isu itu karena melihat lansia tunggal yang hidup sendiri sebatang kara, usianya udah sepuh banget gitu. Jadi ada rasa awareness, rasa empati, simpati buat ke lansia itu gimana sih, karena masih banyak lansia tunggal di Indonesia yang
belum tingkat kesejahteraan pemenuhan gizinya itu belum layak. Jadi ya kita harus memajukan lansia tunggal di Indonesia. Jadi sepakat dengan adanya program ini? Sangat sepakat. Langsung ditembak. Paling adanya paling tinggi. Oke, Baik. kalau itu. Oke. Langsung saja ya, Cek. Tadi sudah ada DTKS, sudah ada Pokmas, lanjut ke analis pemberdayaan sosial. Ini ada PKH Shop. Dan Puji sepertinya? Puji ya? Oke. Baik. Kalau begitu langsung Oke, Puji, gimana ini terkait analis pemberdayaan sosial dan terkhusus PKH Shop? Ada apa dengan PKH Shop? Oke, makasih dulu sebelumnya Teh. Ya, oke. Jadi tuh saya sempat melakukan wawancara ya sama Pak Korkap, terus sama ketua dari tim PKH Shop sendiri itu Pak Dedi, terus sama anggotanya juga ada Bu Hera. Nah di situ tuh kayak cerita-cerita, wawancara mendalam lah. Yeah. Nah dari hasil wawancara yang saya lakukan itu yang disampaikan tuh PKH Shop ini kan udah ada beberapa PKH Shop yang sering berpindah lokasi. Nah karena mungkin yang pertama tuh kurangnya kurangnya yang melindungi menggandeng PKH Shop di desa tersebut. Terus kayak adanya adanya isu sosial intinya adanya konflik baru gitu, dari kan misal nih banyak pedagang yang berdampingan gitu, mungkin merasa berarti saingan aku nih kayak gitu. Nah makanya kayak merasa ini nih, itu salah satunya juga. Nah dari situ saya menyimpulkan dari hasil wawancara yang saya dapatkan juga, itu saya menyimpulkan berarti masih kurangnya pemanfaatan, masih belum optimalnya modal sosial dari PKH Shop sendiri. Tapi sebelumnya PKH Shop itu salah satu program yang hanya ada di Kabupaten Ciamis. Jadi benar-benar kayak wow banget sih Kabupaten Ciamis. Jadi makanya saya langsung tertarik nih sama PKH Shop. Nah kenapa? Terus tapi ada isu yang sering pindah-pindah, jadi tertarik lah. Nah dari situ wawancara lagi, kenapa sih kayak gini? Kenapa modal sosialnya kurang? Nah mungkin yang pertama nih, karena pengelola dari PKH Shop sendiri kan dari KPM PKH. Nah tentunya berasal dari keluarga yang belum sejahtera. Nah itu mungkin dinilai lah dari pihak pemerintah atau stakeholder lain yang ketika ingin bekerja sama mungkin dinilai masih kurang gitu, masih kurang pemahaman. Padahal kan sebenarnya pengelola dari PKH Shop sendiri itu ada pendampingan dari pendamping PKH yang memberikan pendampingan tentang pembukuan ataupun tata cara mengelola lah seperti itu. Nah dari permasalahan itu lanjut nggak nih Teh? Oke. Enggak, lanjut. Selesaikan aja dulu. Asal jangan dulu ke harapan. Nanti di akhir harapan. Jadi itu dari belum optimalnya nih modal sosial dari PKH Shop, saya mengusulkan tentang rencana intervensi atau solusinya, yaitu pengoptimalan kemitraan dari program PKH Shop. Oke. Baik, itu sudah masuk alternatif solusi. Oke, nanti kita bahas lagi lebih dalam terkait alternatif solusi. Ya, jadi betul. Uji ini memang menekankan lebih ke pemberdayaan, yaitu PKH Shop, karena PKH Shop ini salah satu inovasi baru gitu kan, apalagi hanya ada di Kabupaten Ciamis. Tapi pemberdayaan ini ada beberapa hambatan yang mungkin belum bisa dimaksimalkan. Jadi Uji tertarik di situ ya. Ada pemberdayaan tapi kenapa belum optimal dan apa permasalahannya, apa hambatannya? Ya betul. Dan metode yang tadi penemuan permasalahan itu didapatkan dari wawancara. Betul. Oke, baik kalau begitu setelah uji ini masih ada LKS tentang LKS. Lembaga Kesejahteraan Sosial. Siapa ini? Saya Elia. Elia. Oke. Elia, gimana nih Elia? LKS-nya. Ya. Jadi hampir sama seperti teman-teman yang tadi sebelumnya udah menjelaskan mengenai metodenya seperti apa gitu untuk mencari isu ini. Elia juga menggunakan wawancara mendalam karena Elia itu
ditaruhnya itu di bidang pemberdayaan sosial. Oke. Nah, oleh karena itu Elia mendalami di bidang pemberdayaan sosial ini ada program mengenai apa saja. Nah, melalui wawancara mendalam dengan Bapak Kabid, kemudian dari penyuluh sosialnya juga, kemudian dari staf-staf yang ada di bidang pemberdayaan sosial, Elia menemukan bahwa lembaga kesejahteraan sosial di Kabupaten Ciamis ini cukup banyak dengan jumlah kemarin yang terdaftar itu sekitar 89. Tetapi dalam jumlah sebanyak itu LKS yang mandiri ataupun LKS yang akreditasinya A itu masih cukup sedikit. Jadi untuk LKS itu kan sebenarnya untuk salah satu potensi sumber untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dari masyarakat. Nah, dari itu makanya Elia lebih menekankan pada LKS ini harus lebih mandiri lagi. Jangan hanya nanti cuman tidak memiliki penghidupan sendiri, masih mengandalkan dari bantuan dari pemerintah. Nah, menurut Elia, LKS ini memang harus secara mandiri punya siklus penghidupan sendiri. Bagaimana mereka menjalankan manajemennya, pendanaannya, itu memang masih perlu ditingkatkan. Nah, itulah mengapa Elia lebih menekankan pada pembinaan LKS yang ada di Kabupaten Ciamis. Oke, jadi diharapkan LKS ini bisa mandiri juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis. Jadi sangat menarik nih ya. LKS ini memang ada beberapa cukup banyak gitu kan di Ciamis, tapi mungkin ada yang aktif yang lebih optimalnya hanya beberapa saja. Oke, nanti kita tunggu solusi dari Elia seperti apa. Betul. Dan selanjutnya ini ada di poin analis penanggulangan bencana. Ya, dan ini mengenai kesiapsiagaan bencana bagi penyandang disabilitas. Baik. Siapa nih? Kayaknya yang bau-baunya dari pinggir saya nih. Bukan dong, tebakannya salah teh. Yang berkopi ya? Oh, kalau ini yang terakhir nanti ya? Ada Luisa. Luisa suka terbalik, kalau saya Luisa dan Lulu. Sama-sama Lulu. Oke, kalau begitu sang Luisa boleh langsung. Oke, sebelumnya seperti yang kita tahu ya Teh, di Ciamis ini kan merupakan daerah yang rawan bencana cukup tinggi ya, dan itu ada di nomor 5 se-Jawa Barat dan nomor 16 di Indonesia. Nah, karena itu saya tertarik untuk mengambil isu permasalahan di penanggulangan bencana. Jadi setelah saya wawancara mendalam dengan pendamping disabilitas, kemudian Tagana dan pihak terkait yang lainnya, jadi saya menemukan isu permasalahan itu belum adanya program penyandang disabilitas bagi dalam bencana, maksudnya belum adanya program bagi penyandang disabilitas saat prabencana. Itu aja? Ya, itu aja Teh. Jadi hanya satu poin tapi mendalam gitu ya? Iya. Jadi belum satu poin tapi dalam aja gitu ya? Nggak banyak tapi oke. Jadi belum ada program ya? Apalagi kalau disabilitas itu kadang terlupakan juga ya Teh. Jadi saya lebih kepikiran membuat itu, mengambil permasalahan itu. Karena rentan juga. Karena rentan juga gitu, sehingga perlu untuk dilakukan edukasi atau adanya program untuk disabilitas ya. Oke, baik, kalau begitu kita lanjut ke permasalahan yang terakhir. Betul? Oke, di sini sudah senyum-senyum pingin Ada satu orang lagi yang mau kita tanya. Ya, oke, kalau begitu langsung saja ke permasalahan terkait pendidikan kesiapsiagaan bencana. Betul. Ya. Masih dalam poin analis penanggulangan bencana ya? Ya. Okay. Silakan. Lulu. Jadi dari tadi sudah disampaikan sama Luisa bagaimana Ciamis ini memiliki potensi bencana yang cukup tinggi ya. Nah, itu ini kan juga dihubungkan juga gimana Ciamis ini punya masyarakat yang banyak gitu. Salah satunya adalah anak, di mana anak ini termasuk kelompok rentan gitu kan. Nah, terus selain itu saya melihat juga ternyata belum adanya ketertarikan dari political will dalam isu prabencana gitu, terutama pada pendidikan bencana. Nah, ini saya dengan wawancara, lalu FGD juga dengan dari bidang Balinsos yang berfokus pada kebencanaan, lalu dengan Tagana melakukan wawancara secara mendalam melalui FGD, akhirnya menemukan bahwa ada potensi nih, bahwa di Tagana Kabupaten Ciamis ini sudah hebat sekali. Dia menjalankan namanya program Tagana Masuk Sekolah yang rutin, bahkan setiap bulan minimal itu ada 6 sekolah setiap bulannya.
Nah itu adalah potensi yang dilihat dari tadi permasalahan awal tadi ya. Nah tapi dari pelaksanaan TMS ini atau Tagana Masuk Sekolah ini ternyata juga mengalami namanya kendala nih tadi. Dari mulai political will yang ternyata belum ada keberpihakan, lalu tidak ada sustainable kepastian untuk keberlanjutan dari pendidikan kebencanaan ini, hingga akhirnya saya kurang puas nih dari wawancara dan FGD ini. Saya kurang puas, saya harus mengikuti bagaimana kondisi di lapangan. Saya melakukan wawancara dan observasi di lapangan juga melalui program TMS maupun ketika saya bertemu dan mengunjungi di sekolah. Di sana akhirnya saya temukan nih, dikomprehensifkan, ditrimulasikan gitu lah ya, bahwa ternyata kenyataannya pun anak-anak itu di Ciamis dari 6 sekolah yang saya kunjungi itu anak-anak mengetahui bencana hanya sebatas pada jenis-jenisnya saja. Nah itu menunjukkan bahwa pengetahuan bencana anak ini mengenai kesiapsiagamnya ini masih rendah gitu loh. Jadi otomatis dari hasil itu kerentanannya itu jadi tinggi gitu. Nah untuk itu saya mengambil isu mengenai bagaimana pendidikan kebencanaan ini gitu. Jadi saya mengajukan juga untuk proses selanjutnya itu mengenai pengintegrasian pendidikan kebencanaan ini melalui Tagana Masuk Sekolah yang udah ada tadi potensinya, sudah ada wadahnya ke dalam kurikulum muatan lokal gitu. Oke, berarti memang Tagana Masuk Sekolah ini memang di Ciamis sudah bagus gitu ya. Ada potensi, tapi ada masalah. Iya, hanya saja belum optimal gitu, baik secara prosesnya ataupun goalnya di akhirnya yang belum maksimal aja. Jadi nanti Lulu akan memberikan solusi gitu ya supaya ini lebih maksimal program Tagana Masuk Sekolah ini karena sudah bagus. Oke, itu sudah 6 permasalahan yang tadi sudah sedikit-sedikit poin-poinnya sudah terbahas. Betul dan sekali. Memang ini kembali lagi ke DTKS dari awal. Kamu udah senyum-senyum lah. Tadi kan disampaikan DTKS itu permasalahannya, poin-poinnya terkait pemutahiran, ya kan, pemutahiran data ini. Terkait pemutahiran data, terkait musdes, muske gitu kan, dan juga edukasi ke masyarakat terkait DTKS. Apa sih itu DTKS atau bagaimana sih fungsinya DTKS itu belum maksimal gitu ya menurut Rere gitu. Jadi boleh sedikit karena tadi mungkin terlalu cepat atau memang ini boleh diulas sedikit ya sebelum nanti Rere memberikan solusi gitu. Atau alternatif solusi gitu. Betul. Jadi untuk DTKS ini fokus masalah yang saya ambil itu tentang optimalisasi, bukan optimalisasi ya, peran musdes muskel dalam pengajuan data, dalam pemilihan data. Kenapa saya tadi bilang musdes muskel kurang berjalan? Karena tadi musdes muskel pembicaranya mengenai pembangunan yang berbentuk fisik, tidak mengenai tentang kesejahteraan masyarakatnya. Dan berarti ada hal-hal yang memang harus digarisbawahi oleh pemerintah desa atau kelurahan terkait DTKS untuk bisa bagaimana menyaring di ranah desa gitu. Dan pemutahiran ini kan hal yang sangat penting dilakukan di DTKS. Bagaimana kita bisa melihat yang mampu tidak mampu, meninggal dan lain sebagainya seperti itu. Dan bagaimana nih pandangan Rere terkait pemutahiran data?